Halo semuanya, perkenalkan saya Agung Aji, dosen mata kuliah Ekologi Kesehatan dan Pesisir. Pada materi ini kita akan membahas tentang sejarah ekologi, pengertian ekologi, pembagian ekologi, dan ekologi kesehatan itu sendiri. Slide berikutnya, sejarah ekologi. Sebelum kita bahas tentang apa itu ekologi kesehatan, maka kita harus tahu dulu bagaimana sejarah ilmu ekologi. Sebetulnya tidak dapat diragukan bahwa sejarah perkembangan ekologi sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Jadi sejak manusia ada di muka bumi, mereka sudah mempraktikkan apa yang disebut prinsip-prinsip ekologi. Sebagai contoh, manusia membutuhkan pengetahuan tentang alam, lingkungan, alam tempat mereka mencari makan, mencari tempat tinggal, dan menghindari kesulitan-kesulitan di alam. Slide berikutnya, ada 3 ahli falsafah bangsa Yunani yang menganggap bahwa alam lingkungan ini begitu penting bagi kehidupan manusia. Ahli-ahli itu antara lain yang pertama, Hippocrates, Aristoteles, dan Theophrastus. Kemudian, falsafah Aristoteles banyak menyinggung tentang perilaku hewan sehubungan dengan pengaruh-pengaruh alam lingkungannya. Ahli falsafah berikutnya, Theophrastus, yaitu merupakan ahli botani atau tumbuh-tumbuhan dan dianggap sebagai ekologiawan pertama di dunia, di mana dia menulis tentang tipe-tipe komunitas tumbuhan pada keadaan tempat yang berbeda-beda. Nah, slide berikutnya kita masuk ke dalam apa sih pengertian ekologi itu sendiri. Jika dilihat dari bahasa, kata ekologi berasal dari 2 suku kata bahasa Yunani, yaitu oikos, yang artinya rumah atau rumah tangga atau tempat hidup, sedangkan logos itu berarti ilmu. Jadi, dilihat dari bahasa tersebut, maka ekologi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh faktor lingkungan terhadap jasad hidup, atau suatu ilmu yang mempelajari hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya di mana mereka hidup, bagaimana kehidupannya, dan mengapa mereka ada di situ. Makhluk hidup itu kita tahu terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan lingkungan adalah sejumlah unsur kekuatan di luar organisasi yang mempengaruhi kehidupan organisme. Ya, mungkin teman-teman tahu apa sih yang dimaksud lingkungan. Itu yang kita ketahui ada lingkungan fisik, lingkungan kimia, dan lingkungan biologi. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Bahwa ekologi sebagai suatu ilmu hubungan antar makhluk hidup. Pada dasarnya, ekologi adalah ilmu yang mempertanyakan dan menyelidiki serta berhubungan dengan berbagai ilmu pengetahuan yang relevan dengan kehidupan peradaban manusia. Teman-teman harus tahu bahwa seseorang yang belajar ekologi sebenarnya bertanya tentang bagaimana hal-hal berikut ini. Yang pertama, bagaimana alam bekerja, bagaimana suatu spesies beradaptasi dalam habitatnya, apa yang mereka perlukan dari habitatnya untuk dapat dimanfaatkan guna melangsungkan kehidupan, bagaimana mereka mencukupi kebutuhan unsur hara dan energi, bagaimana mereka berinteraksi dengan spesies lainnya, dan banyak hal. Oke, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelum masuk ke pembagian ekologi, kita akan bahas dulu bahwa istilah ekologi untuk pertama kali itu diperkenalkan oleh Haeckel, seorang pakar zoologi Jerman di tahun 1893. Yaitu ada 3 istilahnya. Yang pertama adalah ekologi manusia, ekologi hewan, dan ekologi tumbuhan. Dalam ekologi hewan dan tumbuhan, hubungan timbal balik antar anggota dalam satu jenis tidaklah begitu penting. Tetapi dalam ekologi manusia, hubungan demikian itu tidak dapat diabaikan. Mengapa? Karena pada ekologi manusia
ada 3 unsur yang perlu diperhatikan. Ketiga unsur tersebut adalah manusia itu sendiri, lingkungan fisik dan hayati, dan yang ketiga adalah derajat teknologinya. Slide berikutnya, kemudian pada slide ini dijelaskan bahwa ilmu ekologi sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ekologi politik, ekologi geografi, ekologi manusia, dan ekologi kesehatan. Nah, keempat hal ini kita akan bahas satu persatu. Masuk pada ekologi politik. Apa itu ekologi politik? Environmental change and ecological condition are, to some extent, the produce of political process. Artinya apa? Perubahan lingkungan dan kondisi ekologi sampai pada taraf tertentu adalah hasil dari proses politik. Contohnya, hutan yang menggundul akibat ulah manusia. Ini merupakan salah satu dampak dari ekologi politik. Kemudian masuk ke ekologi geografi. Nah, teman-teman harus paham dulu ya apa itu definisi ekologi. Lanjut ke ekologi geografi adalah studi mengenai interaksi dan saling ketergantungan antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Contohnya seperti ini. Pada waktu kita meneliti tentang banjir, maka jika kita menggunakan pendekatan ekologi geografi, maka kita akan mengidentifikasi kondisi fisik yang mendorong terjadinya bencana tersebut, seperti jenis tanahnya, topografinya, dan vegetasi di lokasi tersebut sehingga terjadinya banjir. Kemudian ekologi manusia. Ekologi manusia adalah studi yang mengkaji interaksi manusia dengan lingkungan. Hal ini kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial dan manusia dapat berkompetensi atau berkompetisi secara lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian lanjut ke ekologi kesehatan. Ekologi kesehatan adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia, lingkungan biologis, lingkungan fisik, lingkungan sosial di dalam suatu daerah dan waktu tertentu yang mempunyai pengaruh pada status kesehatan. Kita akan lebih dalam lagi di materi berikutnya tentang ekologi kesehatan. Kita akan sepintas tentang apa sih itu ekologi kesehatan. Dalam mempelajari ekologi kesehatan, ini nanti diperlukan ilmu kesehatan lingkungan. Mengapa? Karena ilmu kesehatan lingkungan itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Contohnya, penyakit diare itu pastilah berkaitan dengan faktor lingkungan. Kemudian penyakit apa lagi? Penyakit skabies itu berkaitan juga dengan faktor lingkungan. Nah, hal ini yang akan kita pelajari di materi-materi berikutnya. Apa itu ekologi kesehatan? Kemudian kita akan melihat bagaimana dampak kesehatan terhadap lingkungan atau sebaliknya lingkungan terhadap kesehatan. Mungkin sampai di sini dulu materi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.